bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang untuk menyelamatkan kami semua manusia, Yesus. Setelah kami akan memuji, membesarkan nama-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau bersemayam di setiap pujian umat-Mu Tuhan. Semua umat yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Seperti biasa, sebelum kita memuji menyembah nama Tuhan, mari kita membaca dalam Yesaya 9 ayat 5. Kita membaca dengan suara yang lantang sampai telinga kita mendengar. Amin saudara. Dalam hitungan ketiga kita baca 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, ada sukacita, amin. Ada sukacita, haleluya. Sebab kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Semua bersukacita katakan yeay. Haleluya. Woo. Jesus. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
kita luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia sudah lahir buat setiap kita, menyelamatkan hidup setiap kita. Dan baiklah kita hari mau mengabarkan kebaikan, kabar baik ini bagi seluruh dunia. Amin Bapak Saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Amin. Haleluya. Di waktu kau gembala menjaga zombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Mari kau yang bersuka cita sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini. Sama-sama katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Mari siarkan katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kami bersuka atas kelahiranmu Bapak. Yeay. Katakan sekali lagi, oh hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Cepat katakan, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana lagi. Hai Siarkan di gunung. amin, lahirnya Al-Masih. Lebih lagi katakan, hai siarkan di gunung, oh di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Sorak-sorak bagi Tuhan kita. And Merry Christmas. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Untuk kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada
Kamu lebih lagi Tuhan. Yesus, kami puja. Engkau Raja kami. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi kita katakan, Yesus kami puja. Kami puja, kami sembah Engkau Raja kami. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tangan kita sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Hanya Engkau yang layak Tuhan, terima sembah dan puji kami. Sembah dan puji Penuhi tatamu. Yesus, karena kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama angkat tangan kita lebih lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Coba kita angkat tangan kita katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari semua kita angkat tangan kita. Sembah dan puji penuhi tatamu. Dan menghadap kepada Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat Tuhan, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Haleluya Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji
Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersuka. Malam hari ini kami boleh bersyukur bahwa kami semua ada tempat ini. Tetapi kami mau lebih lagi bersyukur. Karena Engkau Tuhan mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami umat manusia Yesus. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami, Kau urapi kami. Sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini dapat termeterai dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Buka mata hati kami, telinga kami, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau beri pengertian kepada kami untuk firman Tuhan, sehingga kami dapat membuahi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita sekali lagi. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagi yang baru pertama kali hadir di GBI Faith Unlimited BI Fun, selamat datang. Jadi nanti pada saat ibadah selesai, tim Aser di bawah kalau berkenan bisa meminta nomor dan data saudara, nanti ada goodie bag yang akan diberikan di akhir ibadah. Puji nama Tuhan saudara, kita merayakan Natal di tempat ini, kita bisa bersuka cita, tetapi terlebih lagi kita mau bersuka cita karena Tuhan telah turun ke dunia untuk kita. Dan paket komplit, dia tidak hanya lahir, tetapi dia mau mati untuk kita, dia mau bangkit dan naik ke surga untuk kita. Sehingga kita yang tidak layak ini, yang hati penuh dengan ketidaklayakan, hati penuh dosa, dapat dilayakkan karena Tuhan telah hadir. Amin. Tantangannya adalah bagaimana kita mau berjalan setiap hari di dalam kemuliaan Tuhan karena Tuhan telah mati untuk kita semua. Pada hari ini kita kehadiran seorang hamba Tuhan yang jadwalnya susah banget saudara. 2020 kayaknya saya. Beliau adalah teman saya. Beliau adalah Pastor Riko Karangetang, jemaat gembala dari JKI Muda Jakarta. Nanti beliau mau akan memperkenalkan diri lebih lagi. Oleh sebab itu kita beri tepuk tangan. Saya undang Pastor Riko untuk maju ke depan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami meyakini dan percaya bahwa pertemuan kami juga pada malam hari ini semua karena inisiatifnya Tuhan. Bukan karena kami yang berhasil mencari Tuhan, tapi karena Tuhanlah yang berhasil menemukan setiap kami. Kami meresponi undangan dari Tuhan untuk benar-benar terhubung dengan isi hati Tuhan, termasuk untuk mendengarkan Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. In Jesus name we pray. Amin. Oke, shalom semuanya. Ya, tadi sudah diperkenalkan singkat ya, betul namaku Riko Karangetang. Saudara, aslinya itu dari Sangir. Sangir itu Sulawesi Utara, dari Manado naik kapal lagi semalam. Jadi lumayan jauh sebenarnya saya. Dan lahirnya di Jakarta dan mengembalakan juga saat ini juga di Jakarta. Nama gerejanya Muda, singkatan dari Menjadi Utuh dan Asli. Ya, jadi memang isinya itu anak muda saudara. Sama kayak di tempat ini juga ya, jiwa-jiwa muda semuanya ya. Dan saya diberikan tema hari ini inisiatif. Nah, bicara tentang inisiatif, ini yang perlu kita sadari bahwa kita ini sebagai manusia harusnya punya beberapa inisiatif. Tergantung dari siapa kita dan mengerjakan apa. Biasanya waktu kita menyadari kita siapa, itu sangat menentukan inisiatif apa yang akan kita lakukan. Kenapa? Karena inisiatif ini bicara tentang kemampuan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Bahkan tanpa perlu diberitahu. Contoh, misalnya saudara sebagai seorang istri, ya, inisiatif seorang istri apa ke suami? Ya, bikinin kopi, bikinin sarapan, nggak perlu disuruh kan, betul ya? Suami pun demikian, pasti ada inisiatif yang harusnya bisa dilakukan oleh seorang suami. Ya demikian juga saya ini seorang anak dari orang tua saya tentunya, ya, saya belum menikah, mau menikah tapi doakan saja ya, segera tahun depannya, amin. Saya sebagai seorang anak pasti punya inisiatif yang harus saya lakukan kepada orang tua saya. Gak perlu disuruh-suruh. Normalnya sebagai seorang anak, saya harus menghormati orang tua saya. Saya harus mungkin ngajak orang tua saya makan, kirim uang misalnya, atau beberapa inisiatif yang lain. Jadi waktu saya tahu saya sebagai seorang anak, saya harus melakukan segala sesuatu. Harus melakukan sesuatu. Atau saya sebagai di gereja misalnya, saya seorang gembala, saya mengembalakan gereja. Ada inisiatif yang harus saya lakukan kepada jemaat saya. Contoh, memperhatikan jemaat saya, menyalami
Misalnya waktu ibadah kepada jemaat-jemaat saya atau beberapa inisiatif yang lain. Jadi dari siapa saya menentukan inisiatif apa yang saya harus lakukan. Jadi bicara tentang inisiatif kita perlu tahu yang pertama siapa dulu. Yang kedua melakukan apa. Tapi jauh lebih penting dari siapa dan melakukan apa adalah motivasinya apa. Setuju ya? Karena banyak orang dia melakukan segala sesuatu motivasinya mungkin gak bagus. Walaupun mungkin tampak luarnya baik, walaupun tampak luarnya keren, tapi mungkin motivasinya nggak baik di dalamnya. Misalnya ada seorang anak yang pengen baik sama orang tuanya, motivasinya adalah supaya dapat warisan misalnya. Atau misalnya seorang suami baik sama istrinya, punya inisiatif kepada istrinya, tapi motivasinya mungkin supaya diberikan kebebasan untuk beli sesuatu. Kalau istilah dunia lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ya, jadi karena daripada diomelin mendingan minta maaf aja gak usah izin. Jadi ada inisiatif-inisiatif yang motivasinya juga keliru. Nah bagaimana Alkitab memandang tentang inisiatif ini? Nah saudara kalau saudara perhatikan dalam Lukas 15, ini kisah yang saya sangat suka banget. Ada 3 perumpamaan di situ. Perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, dan juga perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah latar belakang dari kisah ini sebelum Yesus memberikan perumpamaan ini adalah waktu itu Yesus lagi duduk dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Bahkan ada satu kata yang saya sangat suka banget di situ. Dikatakan bahwa biasanya orang berdosa dan pemungut cukai duduk bersama dengan Yesus. Biasanya. Berarti ada rasa nyaman yang membuat orang berdosa itu nggak merasa ada gap ketika mereka mendatangi Yesus. Karena biasanya orang berdosa dan pemungut cukai datang duduk bareng sama Yesus. Kemudian ada orang Farisi dan ahli Taurat datang. Mereka mencemooh Yesus, dikatakan bahwa ini kok kayak gini sih, kok duduk dengan orang berdosa dan pemungut cukai. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus menyampaikanlah 3 perumpamaan ini. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang. Mari satu-satu saya coba ringkas dari 3 perumpamaan ini. Yang pertama kalau saudara perhatikan, bicara tentang domba yang hilang. Siapa yang berinisiatif? Gembala. Apa yang dilakukan? Dia mencari. Dia mencari, gembala mencari domba yang hilang. Yang kedua, dirham yang hilang. Siapa yang mencari dirham? Perempuan. Jadi perempuan mencari dirham yang hilang. Tapi yang menarik di perumpamaan yang ketiga, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Seakan-akan kok bapaknya tidak berinisiatif untuk mencari. Saya ulangi lagi ya. Di perumpamaan yang pertama, gembalanya berinisiatif mencari domba yang hilang. Sekali lagi ya, gembala berinisiatif mencari domba yang hilang. Siapa melakukan apa? Yang kedua, perempuan yang kehilangan dirham mencari dirham yang hilang. Perempuan mencari dirham yang hilang. Tapi di perumpamaan yang ketiga, seakan-akan kok bapaknya tidak berinisiatif mencari si bungsu yang hilang. Apakah benar bapaknya nggak berinisiatif? Saya kasih tahu latar belakang. Kenapa ayah dari 2 anak itu, anak sulung dan anak bungsu tidak mencari si bungsu yang hilang? Ya, kok seakan-akan bapaknya itu kayak cuma duduk aja di depan pintu, menantikan kayak nggak berinisiatif. Katanya papa harus sayang sama anak, tapi kok bapaknya hanya duduk di depan, hanya menantikan di depan. Kok nggak ada inisiatif? Apakah benar demikian? Nah saudara perhatikan baik-baik, latar belakang perumpamaan ini ditulis, adat istiadat saat itu, atau budaya saat itu, atau tradisi saat itu mengharuskan ketika bungsu hilang, yang cari harusnya si sulung. Saya ulangi lagi ya. Tradisi saat itu mengatakan bahwa kalau misalnya ada seorang ayah memiliki 2 orang anak, dan kalau misalnya si bungsu itu hilang, yang harus mencari itu sulung. Tapi apa yang terjadi? Si sulung gak mencari. Si sulung gak berinisiatif. Makanya apa yang bapaknya lakukan secara tradisi itu gak salah. Kenapa? Yang harusnya mencari itu si sulung. Tapi malah si sulung tidak mencari. Kemudian singkat cerita ketika anak bungsu ini meminta warisan dan dia berfoya-foya. Ya kalau meminta warisan zaman itu pun sebuah sikap yang sangat ini saudara. Sangat gak baik. Gak beretika. Kenapa? Waktu meminta warisan sebelum pada waktunya itu seperti mengkutuki ayahnya untuk mati. Jadi waktu si bungsu itu meminta warisan kepada papanya, ya mungkin dia akan bilang begini dalam tanda kutip ya, bapak mati aja loh.
Dia seperti mengkutuki papanya. Kenapa? Warisannya itu belum waktunya untuk dia terima. Singkat cerita akhirnya dia pergi berfoya-foya sampai suatu ketika di satu waktu dia menyadari bahwa dia harus pulang ke rumah papanya. Dan bukan karena cinta. Tapi kenapa? Makanan. Ya sama juga dengan kehidupan kita ya. Terkadang motivasi kita datang sama Tuhan juga salah. Tapi ingat baik-baik, sesalah apapun motivasi kita datang sama Tuhan, motivasi hati Tuhan terhadap kita gak pernah salah. Jadi si bungsu itu akhirnya memutuskan untuk kembali. Dia bilang, oke, waktu aku ketemu papa ada 3 skenario dalam berpikirnya. Dia mau bilang gini kepada papanya. Bapa, waktu aku ketemu ya, waktu dia udah ketemu papanya. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Yang kedua, aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Yang ketiga, jadikanlah aku salah seorang upahan bapa. Ada 3 skenario yang sudah dirancang oleh si bungsu ini. Tapi waktu dia berjumpa dengan papanya, apa yang terjadi? Yang pertama tersampaikan, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Yang kedua tersampaikan juga, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tapi skenario yang ketiga tidak tersampaikan oleh si bungsu ini. Kenapa? Karena waktu papanya mendengar bahwa dia merasa nggak layak karena tindakannya dia. Bapaknya harus memberikan kelayakan itu kepada dia. Kenapa? Kamu pergi sebagai anak, pulang tetap dianggap anak. Enggak dianggap budak. Singkat cerita akhirnya bapaknya mengadakan pesta. Dirayakanlah kepulangan si bungsu ini. Diadakan pesta. Dari kejauhan si sulung mendengar ada pesta di dalam rumah bapaknya. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya si sulung iri. Yang harusnya sulung mencari, kan tradisinya gitu ya, tradisinya. Ini malah iri. Tapi apa yang bapaknya lakukan? Bapak tinggalkan pesta. Bapak pergi menjumpai si sulung ini. Dan dia ngobrol, ayo adikmu sudah pulang, ayo kita merayakan bersama kepulangan adikmu. Saudara perhatikan baik-baik, untuk menyambut si bungsu yang baru datang, Bapak adakan pesta. Untuk menjemput anak sulung yang gak mau datang, Bapak tinggalkan pesta. Kenapa? Karena yang terpenting buat papanya bukan pestanya, tapi anak-anaknya. Tapi ingat baik-baik, dari kisah perumpamaan anak yang hilang, mana inisiatif ayahnya? Saudara perhatikan yang baik-baik. Yesus dikatakan sebagai sulung di antara kita semua. Inisiatif Bapa menunjukkan kepada kita semua. Karena kita sibuk gak mencari jiwa, gak mencari yang terhilang. Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Jadi plot twist dari kisah itu adalah, ini penggambaran tentang inisiatif Bapa kepada kita semua. Di mana dialah yang akan mengutus anaknya untuk kita semua. Bicara tentang inisiatif ada 3 hal tadi kan. Siapa, melakukan apa, motivasinya apa. Siapa? Bapa. Mengutus anaknya untuk kita semua, untuk menyelamatkan kita. Dan motivasinya apa? Kasih. Kasih ditunjukkan adalah melalui pengorbanan Yesus untuk kita semua. Amin saudara. Nah dari situ mari kita mau lihat satu kisah, satu cerita dari Galatia 4. Ayat Alkitab yang saya sangat diberkati dalam beberapa waktu ini. Galatia 4. Ayat 1 sampai yang ke-7. Nanti ada 2 versi yang saya coba bahas. Yang pertama versi BIMK-nya. Yang kedua versi terjemahan baru. Ya, Galatia 4 ayat 1 sampai 3 versi BIMK saya akan bacakan buat saudara semua. Tetapi perlu saya tegaskan. Selama seorang ahli waris masih di bawah umur, ada orang yang mengawasi dia. Dan mengurus kepentingan-kepentingannya sampai ia mencapai umur yang ditentukan oleh bapaknya. Ia diperlakukan sama seperti seorang hamba. Meskipun sebenarnya, ya perhatikan baik-baik, ia pemilik dari seluruh harta itu. Begitu juga dengan kita. Selama kita masih belum dewasa, kita diperhamba oleh roh-roh yang menguasai dunia ini. Jadi ini dikatakan bahwa meskipun seorang anak adalah seorang ahli waris, tradisi saat itu. Sekali lagi ya, tradisi saat itu. Kalau usianya belum dewasa, warisan itu enggak diberikan. Bahkan anak itu akan diperlakukan seperti seorang hamba. Oke? Saya lanjutkan ayat yang ke-4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah, ini kabar baik buat kita semua, mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang bersuara apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris
oleh Allah. Ini penggambaran bicara tentang inisiatif. Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas ya, menggambarkan bagaimana inisiatif Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Untuk apa? Menyelamatkan kita semua. Ya, dari ayat ini pun saudara bisa melihat ada 3 inisiatif yang saya akan bahas. Yang pertama, inisiatif Tuhan, inisiatif Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Poin yang pertama. Ya, ini poin yang utama. Bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua, bukan karena usaha kita. Ya, sama seperti yang tadi kita dengarkan bagaimana di kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Karena si sulung gak mau cari si bungsu, ya, ini penggambaran tentang kasih Bapa untuk kita semua. Yesus diberikan untuk kita semua, untuk apa? Menyelamatkan kita yang berdosa, yang harusnya terima murka Allah. Yang kita harusnya terima tentang konsekuensi dari segala dosa. Maut. Tapi dia terima semuanya. Dia tebus kita semua. Kenapa? Karena dia cinta kepada kita. Next slide, bicara tentang Natal. Ini musim yang sering kita lakukan setiap tahun, di akhir tahun. Ada season Natal, tapi perhatikan baik-baik. Ada reason kenapa Yesus datang. Dia lahir untuk kita, tapi dia juga mati nanti sebagai kita. Menyelamatkan kita, umat yang berdosa ini. Kita semua ditebus karena kasih karunia Tuhan. Kita semua diselamatkan bukan karena usaha kita. Dan ini harusnya jadi kabar yang paling membuat kita bersuka cita. Karena kelahiran Yesus ke dunia. Ya, saudara juga perhatikan ya. Ketika Yesus datang ke dunia, dia lahir ke dunia. Dia lahir di kandang yang hina dina. Buat dunia enggak ideal. Seorang raja lahir di tempat yang hina. Dalam palungan. Kandang yang hina dina. Bau, enggak ideal. Tapi itu juga menggambarkan bagaimana Yesus lahir. Menggambarkan untuk menjangkau kita semua. Dia lahir untuk kita mungkin yang lagi merasa terhina, merasa enggak layak, merasa enggak pantas, merasa enggak berdaya karena saya enggak bisa menyelamatkan diri saya. Ya saya enggak ada kuasa untuk benar-benar bisa selamatkan diri saya. Dan ketika dia mati pun dengan kondisi yang hina. Tidak ada satu helai pun dalam tubuhnya. Yang kita tonton di The Passion of Christ itu masih mendingan saudara. Alkitab mencatat, ya saya menggambarkan, wajahnya tidak berbentuk. Benar-benar dipermalukan. Tidak layak, tidak pantas. Tapi itu menunjukkan kasihnya kepada kita semua. Dia lahir dalam kondisi atau di kandang yang hina dina. Dia mati pun dengan kondisi yang hina. Tapi itu untuk menunjukkan betapa dia cinta kita semua. Untuk menyelamatkan kita semua. Jadi ada season Natal yang sedang kita rayakan saat ini. Tapi ada reason di balik kelahiran Yesus. Yaitu untuk membuat kita semua diselamatkan. Yang kedua, inisiatif Tuhan yang kedua adalah menjadikan kita semua menjadi anak-anaknya Tuhan. Sehingga kita bisa berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Kita boleh mungkin dunia tidak menginginkan kita. Dunia mungkin tidak menganggap kita, orang tua kita pergi meninggalkan kita. Tapi karena kita adalah anak-anaknya Tuhan, kita berseru, Aba, Bapa. Bahkan kalau saudara perhatikan, next slide ya. Kata Aba, Bapa itu punya makna yang begitu dalam. Ya, waktu di sini saudara perhatikan ada kata berseru di situ dalam bahasa Yunani menggunakan kata kraso. Yang berarti kita berseru dan menangis seperti seorang anak kecil. Ya, kayak misalnya lagi mau minta makan masih bayi. Dia pasti akan nangis kepada orang tuanya. Atau misalnya anak kecil yang lagi belajar naik sepeda, dia jatuh kakinya terluka. Apa yang anak kecil itu lakukan? Dia lari kepada siapa? Ke orang tuanya. Dia nggak lari ke tetangganya kan? Dia nggak lari ke ketua RT kan? Kecuali ketua RT-nya itu orang tuanya. Ya, dia pasti akan lari ke orang tuanya, akan berteriak, Papa sakit, Mama sakit. Itu yang namanya kraso. Akses ini yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita bisa kraso, kita bisa berseru kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun. Ada orang yang gak suka sama kita, ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang mungkin lagi bully kita. Kita bisa berseru, Tuhan, Aba, Bapa, aku terluka, aku sakit. Tolong aku, mampukan aku. Amin saudara. Jadi kita punya namanya kraso.
atau teriakan tangisan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita semua dijadikan anak. Kemudian bicara tentang statement kita untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Abah Bapa, ini punya pengertian yang begitu dalam. Yaitu yang pertama itu kita punya keintiman dan kemesraan kepada Tuhan kita. Enggak ada yang perlu kita sembunyikan lagi kepada Tuhan waktu kita datang sama Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa memanipulasi manusia. Kita bisa pakai topeng. Kita bisa berpura-pura. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tahu segalanya. Dia itu omnipresence, dia itu maha hadir. Dia juga omniscience, dia itu maha tahu. Dia juga omnipotent, artinya dia maha kuasa. Dia maha hadir, dia juga maha tahu saudara. Dan puji Tuhan juga dia maha pengasih. Jadi kita punya akses untuk datang apa adanya sama Tuhan. Bilang Tuhan ini aku rasakan. Gak ada yang perlu kita sembunyikan. Kita bisa datang apa adanya sama Tuhan. Kenapa? Tuhan udah kasih akses itu kepada kita semua. Amin saudara. Yang kedua, bicara tentang hubungan yang mendalam dan personal. Hubungan yang mendalam dan personal. Punya namanya kedekatan di mana Tuhan mengetahui segala detail kehidupan kita. Tuhan maha tahu, amin. Dia mengetahui setiap detail kehidupan kita. Dan ini lebih dari segalanya saudara. Yang ketiga, punya yang namanya kepastian penuh di dalam Tuhan. Masa depan kita aman, kita yakin bahwa masa depan kita aman dalam Tuhan. Contoh misalnya kalau saudara punya anak ya, yang masih kecil usia 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun mungkin. Ya ketika saudara lagi jalan sama anak saudara ke mall, anak saudara itu biasanya punya naluri yang main tunjuk aja. Ma, aku mau ini, pa, aku mau ini, ma, mau ini, pa, mau ini. Tanpa tanya harga, betul? Kenapa? Karena anaknya tahu papa mamanya pasti sanggup untuk membelinya. Atau mengusahakan untuk membelinya. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita banyak kayak Tuhan gimana masa depan aku. Tapi karena kita percaya kita punya Tuhan yang memberikan kepastian penuh. Kita percaya masa depan kita sungguh ada. Harapan kita tidak mungkin hilang. Kenapa? Kita adalah anak. Tuhan adalah Bapa kita. Inisiatif yang kedua. Bicara tentang bagaimana Tuhan berinisiatif menjadikan kita anak-anaknya. Boleh lihat kanan kirinya bilang, hai anaknya Tuhan. Poin yang terakhir, inisiatif Tuhan yang terakhir yang kita baca dari Galatia 4 tadi adalah Tuhan berinisiatif menjadikan kita semuanya ahli waris. Next slide, saudara perhatikan tadi yang saya sempat bahas di depan tadi. Bahwa untuk di zaman itu, next slide. Di zaman itu tradisi orang untuk menerima segala warisannya meskipun dia sudah dibilang bahwa kamu anak, kamu pasti adalah seorang ahli waris. Tapi kalau dia belum dewasa, dia gak akan menerima hak kewarisannya itu. Warisannya itu gak diterima. Jadi perlu yang namanya tuntutan. Diperlakukan sebagai seorang hamba. Dan begitu banyak aturan. Sampai pada akhirnya anak itu jadi dewasa. Lalu kemudian dia menjadi ahli waris. Atau dia menerima segala hak kewarisannya. Tapi berbeda, next slide. Berbeda apa yang Tuhan kerjakan buat kita semua. Terlebih dahulu Tuhan jadikan kita apa? Anak. Kita terima status kita anak. Kemudian kita terima semua segala warisan di surga dan di bumi firman Tuhan katakan. Dan melalui warisan ini Tuhan berikan tuntunan dan hubungan bersama dengan dia. Yang buat pada akhirnya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi kalau misalnya tradisi saat itu mengatakan bahwa kamu memang udah ahli waris, kamu anak dari ayah kamu. Tapi kalau kamu masih belum dewasa, entar ikuti dulu, ada tuntutan di situ. Aturannya kayak gini, kamu akan diperlakukan seperti hamba. Tapi anugerah Tuhan berbeda. Tuhan jadikan kita semua anak. Status kita berubah. Kita menjadi ahli waris. Janji Tuhan sudah kita terima. Lalu kemudian berawal dari status kita yang diubahkan. Tuhan berikan kepada kita tuntunannya dan juga hubungan bersama dengan dia. Yang buat pada akhirnya kita bisa didewasakan karena Tuhan. Amin saudara. Jadi ini yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah terlebih dahulu berinisiatif. Dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita.
umat yang berdosa ini. Dia berinisiatif untuk menjadikan kita semua anak-anaknya. Dia juga berinisiatif untuk membuat kita semua menjadi ahli waris kerajaannya. Makanya harusnya kelahiran Yesus di hati kita, tanda kutip, melahirkan Yesus melalui kehidupan kita. Karena bicara tentang ahli waris, kita harusnya mewarisi sikap-sikapnya. Kita perlu dewasa di area itu. Alkitab mencatat dalam kitab Roma, seluruh ciptaan Tuhan sedang menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Kata anak di situ menggunakan kata huios dalam bahasa Yunaninya, yaitu anak-anak yang mau didewasakan Tuhan. Kata anak di situ juga yang muncul dalam Ibrani 12 ayat 5, bahwa Tuhan menyesa siapapun yang dianggapnya sebagai anak. Oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita semua telah dijadikan anak. Tapi enggak stop sekedar jadi anak saja. Tapi kita juga menerima tuntunan Tuhan, hubungan bersama dengan Tuhan, supaya pada akhirnya kita semua didewasakan oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Makanya kelahiran Yesus dalam hati kita harusnya melahirkan Yesus melalui kehidupan kita. Ada warisan sikap Tuhan yang muncul dalam kehidupan kita. Sehingga waktu orang berjumpa dengan kita, kita mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Waktu orang berjumpa dengan kita semua jadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan jadi batu sandungan. Waktu orang berjumpa dengan kita mewakili hamba-hamba Tuhan, bukan hambatan Tuhan. Pada akhirnya, oleh anugerah Tuhan, next slide terakhir. Bapa telah memulai semuanya dengan memberikan anaknya untuk kita semua. Untuk menyelamatkan dan mengubah status kita semua. Selalu bermula dari inisiatif Tuhan. Termasuk saat ini kita hadir ke tempat ini ya. Ini bukan karena kita yang berhasil mencari Tuhan. Ini karena Tuhanlah yang berhasil menemukan setiap kita. Yang sibuk dengan segala kegiatan kita sendiri. Yang mungkin lagi kepahitan sama Tuhan, sama orang-orang gereja. Tapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, dia gak menyerah. Dia belum selesai. Kalau bahasa saya sering bilang begini, kalau masih ada nafas yang kita hela, berarti Tuhan belum menyerah. Masih banyak hal yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan rindu kita semua mengalami janji yang sudah Tuhan berikan untuk kita semua. Amin. Merry Christmas. Mari kita berdoa. Tuhan, kami umat yang lemah, yang gak berdaya tanpa Tuhan. Kayak manusia yang gak ada apa-apanya, yang sangat berdosa, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kami semua. Kami layak menerima murka Allah. Kami gak pantas menerima kebaikan dari Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan, kami semua diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau di malam ini kami mendengarkan firman Tuhan untuk mengingatkan kami kembali tentang segala sesuatu dalam kehidupan kami bermula dari inisiatifnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik terhadap kami. Bahkan kelahiran Yesus punya alasan yang begitu besar untuk menyelamatkan kami umat yang berdosa. Kelahiran Yesus juga mendatangkan sukacita buat kami semua. Karena nanti ketika dia mati untuk kami, mati sebagai kami pun diubah statusnya menjadi anak-anak Allah. Bahkan roh anak Tuhan berikan ke dalam hati kami sehingga kami bisa berkata, Aba, Bapa. Yang punya pengertian yang begitu besar, yang begitu dalam. Di mana kami bisa berseru, kami bisa keraso, kami bisa berteriak. Dalam hati kami waktu mungkin dunia tidak memperlakukan kami dengan baik. Tapi kami tahu ada pribadi baik yang selalu ada dalam kehidupan kami. Yaitu Tuhan yang gak pernah berhenti menyertai kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami bisa keraso kapanpun. Kami bisa berteriak, kami bisa berseru sama Tuhan. Waktu kami terluka, waktu kami dikecewakan, waktu kami lagi diperlakukan gak baik. Waktu dunia tidak menginginkan kami. Kami bisa katakan, kami bisa datang sama Tuhan. Kami bilang, Tuhan aku sakit banget diginiin. Bapak gak enak diginiin. Tapi aku mau belajar untuk menjalani hari-hariku bersama denganmu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau ada keadaan-keadaan yang gak baik di dalam kehidupan kami untuk menunjukkan kepada kami semua sebegitu lemahnya dunia yang hanya memberikan harapan palsu. Berbeda dengan Tuhan yang selalu memberikan kepada kami harapan pasti. Ketika orang atau keadaan labil, kami punya Tuhan yang stabil,
yang gak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya Tuhan. Dan itu membuat kami terus mau berpegang teguh kepada janji-Mu. Janji yang berkata bahwa kami akan selalu disertai oleh Engkau. Allah Immanuel, Allah beserta kami semua, menunjukkan bahwa betapa Tuhan mencintai kami, dan juga menunjukkan betapa lemahnya kami tanpa Tuhan. Tuhan terus mencari kami karena Tuhan tahu kami gak bisa tanpa Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang kadang sok tahu, yang sok kuat, dan pada akhirnya kami menyadari di luar Tuhan kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami juga menyadari Tuhan bahwa inisiatif Tuhan juga yang menjadikan kami semua ahli waris. Kami berterima kasih Tuhan, warisan itu sudah kami terima saat kami belum layak terima. Bahkan waktu kami menyadari juga kata Immanuel pertama kali muncul di Alkitab, itu dikatakan kepada Raja Ahas yang sedang gak percaya sama Tuhan. Tapi ternyata penyertaan Tuhan tetap diberikan meskipun orang itu gak layak terima penyertaan Tuhan. Janji Tuhan tentang Immanuel. Demikian juga dengan kami Tuhan, ada begitu banyak hal yang membuat kami mungkin takut, meragukan diri kami, meragukan tentang masa depan kami. Tapi Engkau adalah Allah Immanuel, Allah beserta kami. Yang membuat kami sadar Tuhan, bukan ukuran kelayakan kami membuat penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Tapi semua kan anugerah Tuhan yang membuat kami terus didampingi. Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Kami bertobat Tuhan. Kalau hati kami masih belum terus izinkan Engkau bekerja atau lahir di hati kami. Tapi hari ini kami mengakui Tuhan segala keberadaan hati kami. Mungkin hati kami seperti kandang domba yang hina dina, yang bau kotoran. Kami akui Tuhan, mungkin masih ada kepahitan, kekecewaan, amarah dan lain-lain Tuhan. Masih ada dosa yang sering kami lakukan. Tapi Yesus menunjukkan kelahirannya bukan di tempat ideal. Sama juga hati kami lagi gak ideal mungkin Tuhan untuk dijumpai oleh Engkau. Tapi anugerah Tuhan selalu sanggup membuat kami sadar gak ada yang terlalu rusak yang gak bisa Tuhan pulihkan. Gak ada yang terlalu hancur yang gak bisa Tuhan bentuk kembali. Gak ada yang terlalu kotor yang gak bisa Tuhan bersihkan kembali. Terima kasih Tuhan lahirlah Engkau dalam hati kami. Supaya pada akhirnya melalui kuasa Roh Kudus kami bisa melahirkan Engkau melalui kehidupan kami. Orang bisa melihat ada warisan sifatnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Orang bisa melihat kasih Kristus keluar dari kehidupan kami. Orang bisa melihat Engkau dipermuliakan melalui setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, memateri kebenaran firman Tuhan. Kami percaya benih yang datangnya dari Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Benih yang sudah kami terima ini akan terus tertanam, berakar, dan juga akan bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami, hidup kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom Jemaat, berikut Sunday Insight untuk minggu ini. Gereja menyambut bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah GBI Faith Unlimited, baik secara onsite maupun online. Silakan mengisi data diri di form yang tersedia di lobby atau melalui website kami di www.gbifaithunlimited.com/jemaat agar gereja dapat memberikan informasi mingguan. Saturday Service 23 Desember 2023 pukul 6 sore akan dilayani oleh Evangelis Supriyanto Fred. Ibadah diadakan secara onsite dan juga tersedia live streaming via YouTube channel GBI Faith Unlimited. Ibadah malam Natal Minggu 24 Desember 2023 pukul 6 malam akan dilayani oleh Lead Pastor Gayus Tan. Ibadah diadakan secara onsite dan juga tersedia live streaming via YouTube channel GBI Faith Unlimited. Ibadah Sekolah Minggu Unlimited Kids Minggu 24 Desember 2023 pukul 6 malam dengan tema Allah yang Menjaga. Tersedia kelas Indria untuk anak berusia 2-5 tahun, kelas Pratama untuk anak berusia 6-8 tahun, dan kelas Madya untuk anak berusia 9-12 tahun. Mari jemaat, bawa anak-anak Anda untuk bertumbuh bersama di Unlimited Kids. Gereja tidak menghindarkan kantong persembahan. Jemaat dipersilakan mengisikan amplop yang tersedia di depan Anda dan memasukkannya ke kotak yang tersedia di depan ruang ibadah. Atau, jemaat juga bisa memberi via transfer ke rekening BCA 21421456678 atas nama GBI Faith Unlimited. Atau,
Jemaat juga bisa memberi secara digital via scan QR Code yang tertera di layar atau di balik amplop persembahan berwarna merah di depan Anda. Sekian Sunday Insight untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita telah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur untuk anak-anak ini. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan sekali lagi. Ada beberapa pengumuman saudara. Yang pertama, hari Sabtu depan, Saturday Service tetap ada dilakukan. Kita akan melaksanakan ibadah hari Sabtu, lalu hari Minggunya kita akan ada ibadah jam 6 sore. Pagi kita nggak ada, tetapi kita akan ibadah hanya satu kali. Jam 6 sore kita akan bersama-sama merayakan ibadah malam Natal di tempat ini. Jadi hari Sabtu kita ada ibadah, hari Minggu kita ada ibadah, lalu tanggal 30 Saturday Service ditiadakan, lalu kita ada ibadah tutup tahun pada tanggal 31 jam 9 malam. 9 pagi. Oke, ingat ibadah Natal. Oke, 9
9 pagi. Itu saudara, manusia itu penuh dengan kelemahan. Makanya kita perlu Tuhan. Untungnya Tuhan berinisiatif menyelamatkan kita umat manusia. Amin saudara. 31 Desember jam 9 pagi kita ada ibadah tutup tahun. Dan bagi jemaat semua yang akan memberi persembahan, gereja tidak mengedarkan kantong persembahan. Di depan ada kotak saudara, di depan sana ada kotak. Saudara bisa mempergunakan 2 amplop mingguan dan amplop perpuluhan yang ada di kantong depan, lalu dibawa ke kotak yang di depan. Bisa juga melalui transfer di 214-214-5678, bisa melalui scan barcode yang ada di layar depan maupun yang ada di amplop merah gitu ya. Oke, kita mau tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa inisiatif Tuhan untuk kita ada di tempat ini untuk sama-sama mempermuliakan Tuhan yang tidak menunggu di atas sana, tetapi Dia menyelamatkan kita dengan turun untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu, atas setiap rahmat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini kami mau datang untuk kami mengucap syukur Tuhan. Berkati kami semua, setiap yang hadir Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan agar di perayaan Natal ini kami dapat mengetahui makna sesungguhnya bahwa Engkau berinisiatif untuk menyelamatkan kami. Kami orang yang berdosa tidak mungkin punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Tetapi kami Engkau cari dan kami Engkau selamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu, jemaat angkat tangan-Mu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang kasih Tuhan, mari pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Hiduplah dalam persekutuan dan cinta kasih pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menuntun kita sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kembali bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagi yang baru pertama kali hadir, bisa isi form di bawah. Dan Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati.